Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel baru saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi untuk melanjutkan cerita misteri yang tentunya semoga saja dapat menghibur kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Untuk lanjutan cerita arwah Roni dan Sirian, saya akan melanjutkannya besok. Dan di kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang baru. Cerita ini terjadi sekitar tahun 70-an. Di sebuah desa terpencil di Kalimantan ada satu keluarga yang sangat miskin sekali. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anak mereka. Sebut saja namanya Pak Jabu. Pak Jabu ini bekerja sebagai penyadap karet milik tetangganya. Sementara istrinya tinggal di rumah menjaga anak-anaknya yang masih kecil-kecil dan mengurus rumah. "Mah, ku lapar mah," rengek Due, anak pertama Pak Jabu yang berumur 4 tahunan itu. "Sabar ya nak, semoga ayahmu dapat pinjaman beras," ujar istri Jabu. "Mah, kalau ayah dapat pinjaman beras, aku ingin sekali makan bubur," ujar Ice, anak pertama yang berumur 7 tahun. "Iya nak, Uma akan membuatkan bubur untuk kita. Doakan saja semoga ayahmu berhasil mendapatkan pinjaman ya," ujar ibu mereka. Sementara anak mereka yang ketiga dan masih berumur 1 tahun itu hanya bisa merengek karena menahan lapar. Terlihat dari jauh ayah mereka datang membawa sesuatu. "Abah!" teriak anak kedua yang berlari ke arah ayah mereka. Dengan wajah tersenyum, Jabu memeluk tubuh anaknya itu. "Ayah dapat berasnya ya?" tanya Ici. Bang Jabu memilih diam dan segera masuk ke rumah mereka yang kecil itu. "Bagaimana bah, dapat pinjamannya enggak?" tanya istri Mang Jabu dengan raut wajah khawatir. "Tidak mah, lalu aku ke rumah saudaraku dan dia memberikan ini untuk kita makan hari ini," ujar Jabu menyerahkan bungkusan yang berisi sedikit beras itu. "Ya sudah, tidak apa-apa bah, yang penting anak-anak bisa makan. Dari kemarin soalnya mereka nggak makan," ujar istrinya seraya mengambil bungkusan berisi beras itu. Malam harinya setelah anak-anak mereka tertidur pulas, istri Mang Jabu mendekati suaminya yang sedang duduk di luar rumah. "Bah, besok kita mau makan apa ya?" ucap istrinya. Semenjak kemarau ini, getah karet sudah kering dan tak mau keluar lagi walaupun sudah dibuat beberapa mata turihan. Kita saja belum menghasilkan karet. Kalau begini terus, aku harus mencari pekerjaan lain mah, ujar Jabu pada istrinya. "Pekerjaan apa bah?" tanya istrinya. "Pekerjaan apapun mah, yang penting kita nggak kelaparan," ujar Mang Jabu. Singkat cerita, keesokan harinya pagi-pagi sekali Mang Jabu pergi mencari pekerjaan baru. Sore harinya dengan wajah cerah Mang Jabu pulang membawa berbagai macam makanan dan minuman untuk anak istrinya di rumah. Anak dan istrinya menyambut kedatangan Mang Jabu dengan wajah yang senang. "Ini makanan untuk kalian, ayo dimakan," ujar Mang Jabu seraya menyerahkan bungkusan besar itu. "Bah, kok banyak sekali makanannya?" ujar istri Mang Jabu dengan senang. "Ini juga ada uang untuk Uma, untuk bayar hutang kita ya mah," ujar Jabu seraya menyerahkan beberapa lembar uang 100 ribuan. "Memangnya abah kerja apa? Dalam 1 hari bisa menghasilkan uang sebanyak ini bah?" ujar istri Mang Jabu dengan heran. "Sudah lama, yang penting kamu dan anak-anak gak kelaparan lagi," ujar Mang Jabu seraya tidur membelakangi istrinya. Sekedar info, jadi uang yang saya ceritakan tadi sebenarnya bukan 100 ribuan ya. Cuma biar lebih mudah diceritakan dipahami, maka saya menceritakannya 100 ribuan. Jadi uang kertas 100 ribu itu keluar pertama kali tahun 1999. Dan sebelumnya ada uang koin juga dengan nominal yang sama, yaitu 100 ribu itu.
Jadi di tahun 1970 itu memang nggak ada uang kertas 100 ribuan. Cuma biar pengucapannya enak saja. Makanya saya menyebutkan uang kertas 100 ribuan. Padahal masa itu nggak ada uang 100 ribu. Yang ada di tahun 70-an itu adalah uang logam koin dengan nominal yang sama dengan 100 ribu. Itu pun gak semua orang yang pernah pegang uang sebanyak itu. Cuma orang kaya saja yang punya. Oke, lanjut. Istri Jabu merasa ada yang tak beres pada suaminya itu. Namun dia tak berani untuk bertanya lebih jauh lagi. Sebulan berlalu, keadaan keluarga mereka sudah jauh lebih baik. Namun sore itu suaminya diantar pulang oleh beberapa warga dengan keadaan babak belur. "Kenapa suamiku?" tanya istri Jabu histeris. "Jabu dipukuli warga desa sebelah karena kedapatan mencuri," ujar salah seorang warga yang mengantar suaminya itu. "Ya Tuhan, sejak kapan kau mencuri, bah?" ujar istri Jabu seraya memapah suaminya masuk dalam rumah. "Maafkan aku, mah. Ini semua aku lakukan karena aku tak ingin kau dan anak-anak kita kelaparan," ucap Jabu. "Tapi nggak begitu caranya, bah," ujar istrinya. "Aku janji tak akan mengulanginya lagi, mah," ujar Jabu. Istrinya hanya diam sembari mengobati luka-luka suaminya. Berminggu-minggu berlalu sejak kejadian itu, Jabu kembali bekerja keras. Namun hasil yang didapatkan tak sebanyak yang dia harapkan. "Mah, apa kamu tak bosan hidup susah seperti ini?" ujar Jabu di suatu malam. "Walaupun bosan, kita bisa apa, bah? Bisa makan saja, aku sudah bersyukur kok, bah," ujar istrinya. "Aku pernah mendengar cerita dari teman-temanku. Katanya tak jauh dari desa ini ada tempat yang disebut sarang jin. Di sana kita bisa meminta kekayaan," ujar Jabu. "Jangan, bah. Kaci sugih itu pasti ada tumbalnya. Aku takut anak-anak kita yang akan dijadikan tumbal persembahan itu," ujar istri Jabu. "Tidak, mah. Yang ini tak menumbalkan anak-anak kita. Kita hanya perlu mencari anak-anak yang terlahir kembar siam," ujar Jabu. "Kembar siam? Itu sulit, bah," ujar istrinya. "Tapi setidaknya itu lebih baik daripada harus menumbalkan anak-anak kita," bisik Jabu. "Lalu Abah mau ke sana?" tanya istri Jabu. "Iya, malam ini kalau kau mengizinkan," ujar Jabu. Istrinya mengangguk. "Pergilah, bah, aku mengizinkanmu," ujar istrinya kemudian. Singkat cerita, malam itu Jabu berangkat ke tempat yang dimaksud dengan sarang jin itu. Dan setelah mengadakan beberapa ritual dan perjanjian, akhirnya Jabu diperbolehkan pulang. Dengan wajah senang, Jabu bergegas masuk dalam rumahnya. "Anak-anak sudah tidur ya, mah?" tanya Jabu pada istrinya yang sedang berada di dapur. "Iya, bagaimana usahamu ke sana?" "Lancar, bah," tanya istrinya. "Lancar, mah. Dia akan memberikan harta yang banyak untuk kita, dengan syarat 7 nyawa kembar siam yang harus hidup sampai berumur 7 tahun. Mereka akan disembelih di sana, dan darahnya itulah yang akan membuat kekayaan kita semakin banyak, mah," ujar Jabu seraya memperlihatkan beberapa kantong yang dipenuhi emas. "Sebanyak ini, bah?" tanya istrinya tak percaya. Dengan tangan gemetar istri Jabu memegang emas-emas itu. "Iya, mah, ini hanya permulaan saja. Kalau kita bisa mencarikan kembar siam itu, kita akan semakin kaya raya. Besok kita jual emas-emas ini, dan kita akan segera pindah dari kampung ini. Di kampung kecil begini, tak memungkinkan untuk kita mendapatkan kembar siam itu," ujar Jabu. Istrinya mengangguk. "Kita beli rumah besar di kota saja, bah," ujar istri Jabu. "Ya, apapun akan Abah berikan untuk Uma dan anak-anak," ujar Jabu. "Kita sudah lama hidup susah, mah. Hampir setiap hari harus menahan lapar. Sekaranglah saatnya kita merubah kehidupan kita, mah," ujar Jabu lagi. Keesokan harinya Jabu berangkat untuk menjual emas-emas yang dia dapatkan dari sarang jin itu. Siang harinya Jabu pulang membawa banyak sekali barang belanjaan.
Dan tak lupa dia membayar semua hutang-hutangnya pada warung-warung kecil di desanya. Palingan dia itu mencuri lagi, ujar orang-orang desa. Sesampainya Jabu di rumah, anak dan istrinya sudah menunggu di depan pintu dengan senyuman cerah. Jabu segera memberikan barang-barang yang dia bawa untuk anak-anaknya. "Ma, besok kita akan pindah ke kota lain," ujar Jabu. "Iya, Bah," jawab istrinya. "Baju yang lama jangan dibawa ya, Ma. Kita tinggalkan saja semuanya di sini. Nanti setelah sampai di kota, kita akan membeli semua keperluan kita, Ma," ujar Jabu. "Iya, Bah, berarti kita tinggal berangkat dan tak perlu membawa apa-apa ya," ujar istrinya. "Iya, Ma, kita berangkat sekarang saja ya," ujar Jabu. Dan singkatnya, setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, mereka akhirnya sampai di sebuah kota. Di sana mereka membeli sebuah rumah yang lumayan besar untuk mereka tempati. "Wah, ada orang kaya yang baru pindah ke rumah ini," ujar orang-orang yang melihat Mang Jabu dan istrinya sedang beberes rumah itu dan membeli semua peralatan rumah lainnya. Berbulan-bulan mereka tinggal di rumah itu. Keluarga Jabu dikenal sangat baik dan ramah pada orang-orang di sekitar rumahnya. Tak jarang mereka memberikan bahan makanan secara cuma-cuma pada tetangga-tetangganya itu. Kedermawanan Mang Jabu pun terkenal hingga ke seluruh kota. Pada saat itu mereka menjuluki Mang Jabu dengan sebutan orang kaya yang baik hati. Hingga pada suatu hari ada seorang lelaki yang datang kepada keluarga Jabu. "Pak, istri saya ingin melahirkan, tapi kami nggak punya uang. Semua uang kami habis karena sejak hamil anak kami, istri saya sering sakit-sakitan, Pak. Kata dukun beranaknya, anak kami kembar siam," ujar lelaki itu terisak. Mang Jabu yang mendengar itu tersenyum senang, namun senyumannya itu ia sembunyikan. "Tenang saja, Pak, kami sekeluarga akan membantu kalian. Bahkan sampai anak itu lahir, kami akan membantu kalian, Pak," ujar Jabu seraya merangkul bau lelaki itu. "Beneran, Pak?" tanya lelaki itu. "Ya, sekarang Bapak pulang saja dan bawa uang ini untuk keperluan Bapak dan istri. Jangan tinggalkan istri Bapak sendirian ya. Kalau perlu Bapak tak usah bekerja, saya akan membiayai kehidupan kalian," ujar Jabu seraya menyerahkan uang yang lumayan banyak pada masa itu. "Ini, ambillah uang ini. Kalau nanti habis, kau boleh minta lagi kemari. Pastikan anak yang dikandung istrimu itu sehat-sehat saja ya. Karena seperti apapun, anakmu itu adalah rezeki," ujar Jabu tersenyum. "Makasih, Pak. Makasih banyak ya," ucap lelaki itu dengan tangan yang gemetar. "Ya, ingat ya, jangan biarkan istrimu lelah. Kau harus pastikan anak dalam kandungan istrimu itu baik-baik saja," ujar Jabu lagi. Lelaki itu mengangguk dan segera berpamitan pulang pada Jabu. "Kita hanya menunggu waktu, Mah," ujar Jabu pada istrinya setelah lelaki itu pulang dari rumah mereka. "Tapi kita harus memastikan anak kembar yang dikandung istrinya itu memang benar-benar kembar siam, Bah. Kalau perlu, suruh saja mereka untuk menempati rumah kita yang di samping itu, Bah, agar kita bisa mengawasi dan menjaga anak itu nantinya hingga berumur 7 tahun, ujar istrinya Jabu. "Ya, kau benar, Mah. Besok Abah akan meminta mereka untuk tinggal di rumah kita," ujar Jabu dengan senyum cerah. Singkatnya, kedua suami istri itu akhirnya mau untuk tinggal di rumah Jabu yang terletak di sebelah rumah besar Jabu. Hari berganti, minggu berganti, dan bulan pun berganti. Tibalah saatnya istri dari lelaki yang sebut saja namanya Amok itu melahirkan anak kembar mereka. Malam itu karena tak ada yang menjaga istrinya, maka Amok meminta tolong pada Jabu dan istrinya untuk menemani istrinya. Sementara Amok menjemput dukun beranak. "Ma, kau temani saja istrinya Amok. Aku akan mempersiapkan semuanya, barang-barang yang akan digunakan untuk pinduduk dukun beranak itu," ujar Jabu seraya menepuk pundak istrinya. Lalu tanpa banyak bicara, istri Jabu segera menuju ke rumah mereka yang sekarang ditempati oleh suami istri itu. Sesampainya di rumah itu,
Terlihat istri Amok yang panggil saja namanya Rati sedang berbaring di ranjang dengan memegang perutnya yang sangat besar itu. "Apa air ketubannya sudah pecah?" tanya istri Jabu. "Sepertinya sudah, Kak," jawab Rati dengan wajah meringis. "Aduh, berarti sebentar lagi kamu akan segera melahirkan, Rat," ujar istri Jabu dengan panik. "Semoga saja Amok dan dukun beranak itu segera datang," ucap istri Jabu sembari mengelus dadanya. "Kak, tolong ambilkan aku air putih, Kak. Aku haus," pinta Ratih dengan suara lemah. Istri Jabu segera ke dapur untuk mengambil segelas air putih untuk Rati. Namun sekembalinya istri Jabu dari dapur, dia terperanjat kaget dengan pemandangan mengerikan itu. Ada seseorang dengan kepala yang masuk ke sela-sela paha Amok. "Bangsat kau Panguluh!" teriak istri Jabu seraya mengambil tombak yang ada di dinding rumah itu. Panguluh itu menoleh ke arah istri Jabu. Dengan marah makhluk itu menyerang istri Jabu. Dengan tombak di tangannya, istri Jabu berusaha melawan makhluk itu. "Tidak akan kubiarkan kau memakan anak itu," teriak istri Jabu. Suara makhluk itu sangat menakutkan. "Ah!" jerit istri Jabu tersungkur karena diserang oleh makhluk itu. Jabu yang sayup-sayup mendengar teriakan istrinya segera menyusul ke rumah sebelah. "Astaga!" ujar Jabu seraya mencabut mandaunya lalu mengambil sedikit pasir di halaman rumah. Dengan gesit Jabu menebas punggung makhluk itu dan memasukkan segenggam pasir ke dalam luka bekas tebasan mandaunya itu. Makhluk itu meraung-raung kesakitan dan segera berlari keluar rumah. "Kau tak apa-apa, Mah?" tanya Jabu dengan panik. "Astaga, apa yang terjadi?" jerit Amok yang melihat istrinya terbaring lemah dengan darah yang membanjiri tempat tidurnya. "Sepertinya istrimu diserang Panguluh, Mok," ujar dukun beranak itu yang sedang memeriksa kemaluan Rati. "Karena kalau cuma kuyang, lukanya tak akan sebesar ini," tambah dukun beranak itu lagi. "Istrimu sudah kehabisan banyak darah, Mok. Kita harus cepatnya mengeluarkan anak kalian dari perut istrimu, agar anakmu tetap hidup. Tapi istrimu tak akan selamat, karena pendarahan dan luka yang mengakibatkan ususnya itu terluka karena makhluk itu," ujar dukun beranak itu lagi. "Untung saja anak kalian tak sempat ditarik paksa keluar oleh Panguluh itu, Mok," ujar dukun beranak itu lagi. Amok sesaat terdiam, tubuhnya terguncang, air matanya merembes keluar, membayangkan dia harus kehilangan istrinya itu. "Baiklah, Ni, selamatkanlah anakku," ujar Amok dengan sedih. Dukun beranak itu menyiapkan sesuatunya untuk membantu kelahiran anak kembar Amok. Singkat cerita, setelah melewati proses persalinan yang sangat sulit, akhirnya bayi kembar siam itu pun terlahir ke dunia. "Bayinya kembar siam, Mok, perempuan," ujar dukun beranak itu. Beberapa saat setelah melahirkan bayi itu, Rati meninggal dunia. Jabu dan istrinya membantu semua keperluan pemakaman dan semua kebutuhan anak Amok. Sementara Amok masih dibalut kesedihan atas kepergian istrinya. "Terima kasih, Pak. Saya sudah sangat merepotkan Bapak dan Ibu. Besok saya dan anak saya akan pindah ke rumah lama saya saja, Pak. Saya tak ingin terus merepotkan Bapak dan Ibu," ucap Amok di suatu malam saat dirinya sedang berada di rumah Jabu. "Jangan bicara seperti itu, Mok. Kita sudah seperti saudara. Lagi pula rumah ini sudah aku hadiahkan untuk kau dan anakmu. Kalau kau tinggal di sini, istriku bisa membantu menjaga anakmu jika kau bekerja," ujar Jabu. "Terima kasih, Pak. Tapi selama ini kami sudah sangat merepotkan kalian sekeluarga. Dan sekarang saya rasa saya dan anak saya harus kembali ke rumah kami yang dulu saja. Saya tak enak jika harus terus-menerus merepotkan keluarga Pak Jabu," ujar Amok seraya menunduk. "Baiklah kalau memang itu mau kamu, Mok. Tapi sebagai balasannya, kamu harus bekerja di tempatku. Kamu tak boleh menolak," ujar Jabu setengah memaksa. Dalam hati Amok berpikir betapa baiknya keluarga Jabu ini, tanpa dia tahu maksud sebenarnya di balik kebaikan suami istri itu.
Akhirnya Amok dan anak kembarnya yang masih bayi itu pun kembali menempati rumah mereka yang dulu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun-tahun berlalu. Selama itu keluarga Jabu masih sering berkunjung ke rumah Amok dan anak-anaknya. Tak terasa anak-anak Amok sudah berusia 6 tahun 6 bulan. Bah, 6 bulan lagi kita akan bertambah kaya raya, bah, ujar istri Jabu di suatu malam. Iya mah, aku juga tak menyangka anak si Amok itu bisa hidup dan bertahan selama itu tanpa ibu pula, ujar Jabu tersenyum. Baguslah bah, itu artinya kesempatan kita menjadi kaya raya akan semakin besar, ujar istrinya Jabu seraya memeluk suaminya. Akhir-akhir ini Jabu dan istrinya tak terlihat ke rumah Amok lagi. Mereka sepertinya sangat sibuk. Amok pun tak curiga sedikit pun dengan Jabu dan istrinya itu. Hingga tiba di suatu malam saat sedang bekerja, kira-kira sekitar pukul 9 malam. Tapi Amok belum juga pulang. Anaknya mulai cemas pada ayahnya yang belum juga pulang. Saat anak kembar itu sedang berbaring, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara-suara di luar rumah. Siapa di luar? Tanya anak kembar itu. Saat anak kembar Siam itu merangkak dari tempat tidur ke arah pintu rumah mereka, tiba-tiba ada seseorang berbaju serba hitam yang menangkapnya. Tak sempat berteriak, tiba-tiba mulutnya itu disumbat dengan kain. Jabu dan istrinya dengan penutup wajah membawa anak kembar Siam itu. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai di tempat yang disebut Jabu dengan sarang jin itu. Hati-hati mah, ujar Jabu pada istrinya. Istri Jabu melihat ke sekeliling tempat itu. Sangat menyeramkan. Ada lubang bulat yang lumayan dalam di depan mereka. Apa dulu Abah mendapatkan emas-emas itu di sini, bah? Tanya istrinya. Dulu itu Abah di sebelah sana. Hanya saja dalam perjanjian itu, kalau Abah sudah mendapatkan anak kembar Siam, Abah diharuskan menyembelihnya di dalam lubang ini, mah, ujar Jabu. Tapi lubang ini sepertinya dalam sekali, bah. Apa kita bisa masuk ke sana? Tanya istri Jabu. Semuanya sudah dipersiapkan, mah. Kita hanya perlu berjalan hati-hati melewati tangga tanah ini, ujar Jabu lagi. Mereka menuruni tangga itu dengan sangat hati-hati. Setelah sampai di dalam lubang itu, istri Jabu terpana melihat isi lubang yang sangat luas dengan dinding dan lantainya berserakan emas-emas yang sangat banyak sekali. Banyak sekali, bah, emas-emas di dalam sini, bah, ujar istrinya. Ayo kita lakukan ritual ini, mah, agar kita bisa secepatnya pulang, ujar Jabu. Kembar Siam itu mereka letakkan di atas batu bandar yang ada di situ. Lalu penutup kepala kedua kepala kembar Siam itu mereka lepaskan. Paman, ujar anak kembar Siam itu. Jabu tak menghiraukan kembar Siam itu. Lalu dengan kasar Jabu mengambil batu yang dia bentuk seperti ujung tombak yang lancip. Telanjangkan anak itu, mah, perintah Jabu. Teriakan anak kembar Siam itu menggema di dalam lubang itu. Sesaat kemudian setelah istrinya selesai menelanjangi si kembar Siam, Jabu mendekati tubuh anak itu. Jangan, Mang, jangan, teriak anak itu ketakutan. Dengan wajah dingin Jabu menancapkan ujung batu yang lancip itu pada tenggorokan anak itu. Darah mengalir dari luka itu. Jabu tersenyum lalu kembali menusuk perut anak kembar Siam-Siam itu. Sesaat setelah itu kembar Siam itu mati. Darah yang mengalir dari luka tusukan itu membasahi batu. Dan tiba-tiba dari bawah batu itu muncul banyak sekali emas dan permata yang berkilauan. Ayo mah, kita kumpulkan semua harta ini, ujar Jabu dengan wajah yang senang. Tahun-tahun berlalu. Amok menjadi gila karena kehilangan anaknya yang sangat ia sayangi itu. Dan kabar terakhir yang didengar tentangnya adalah dia melompat dari jembatan dan mati seketika. Sementara Jabu dan keluarganya sangat kaya raya. Dia mempunyai beberapa buah rumah mewah, tanah yang luas dan persawahan. Sudah 4 pasang kembar Siam yang mereka tumbalkan.
Namun saat ingin mencari tumbal yang kelima, Jabu kecelakaan dan membuatnya meninggal dunia di tempat. Dan ritual sesembahan tumbal itu pun tetap harus dilakukan oleh penerus Jabu, yaitu istri dan anaknya. Namun saat IJ, anak sulung Jabu, mendengar cerita ibunya itu, dia sangat marah dan menolak mentah-mentah untuk meneruskan pesugihan itu. "Aku tak akan pernah mau, Ma. Lebih baik aku hidup dalam kemiskinan daripada kaya dalam kemusyrikan," bentak IJ yang saat itu sudah berumur 24 tahun. "Tolonglah, Nak. Semua kekayaan ini akan diambil jin itu jika kita tidak mencarikan tumbal untuknya," isak ibunya. "Biarlah, Mah, biarlah," ujar IJ lalu pergi dari hadapan ibunya. IJ membawa adik-adiknya keluar dari rumah itu meninggalkan ibu mereka sendirian. Singkatnya, setelah IJ menolak meneruskan pesugihan itu, kekayaan mereka mulai habis, hingga akhirnya tak tersisa sedikit pun. Karena malu dan ditinggalkan anak-anaknya, istri Jabu memilih mengakhiri hidupnya sendiri. IJ dan adik-adiknya sangat sedih karena kehilangan ibu mereka. Namun di sisi lain, IJ juga lega karena pesugihan itu sudah berakhir. Namun setelah beberapa tahun kejadian itu, saat IJ menikahi seorang perempuan dan siap menunggu kelahiran anak mereka, tiba-tiba kabar buruk datang. Karena menurut dukun beranak, istri IJ akan melahirkan anak kembar siam. Bahkan itu terjadi tak hanya pada IJ, tapi pada kedua adiknya juga. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika anak itu berumur 7 bulan, pasti akan meninggal. Dan begitu seterusnya. "Mungkin ini adalah karma," ujar IJ. "Sedikit banyaknya kami bertiga juga pernah ikut menikmati hasil pesugihan darah kembar siam itu," ujar IJ seraya meneteskan air matanya. Hingga saat ini IJ tak memiliki anak yang hidup, karena anak mereka selalu terlahir kembar siam dan saat berumur 7 bulan, bayi kembar siam itu akan meninggal. Entah apa penyebabnya. Cerita ini terhenti saat yang bersangkutan, Mang IJ, sudah tak kuat untuk melanjutkan ceritanya. Makanya di setiap cerita itu ada bagian-bagian yang terpotong. Beliau menceritakan kisah ini karena beliau ingin kita selaku pendengar dan penonton cerita ini bisa mengambil hikmah dari kejadian yang dialami keluarga beliau pada masa lalu. Dan selesai. Itulah sedikit cerita yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Oh iya, dan saya mau minta kritik dan sarannya. Jika ada penyampaian yang salah dan kata yang diulang-ulang, mohon kalian komen ya, supaya saya dapat mengetahui letak kekurangan saya dan saya dapat mengeditnya lebih detail lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.